Teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, teman-teman, ketika saya mengulas Innova Reborn Diesel yang warna hitam itu, beberapa banyak yang berkomentar kalau ulas lagi dong Innova Diesel tapi yang generasi sebelumnya. Dan ini mobilnya. Ini adalah salah satu mobil second di Indonesia yang paling banyak peminatnya. Harganya paling awet dan itu terjadi karena banyak alasan. Mobil ini punya banyak keunggulan dan tentu dengan kekurangan gitu ya. Dan keunggulan itu yang ngebuat dia sangat diminati gitu. Dan sekarang saya pengen ngulas, ini adalah Innova generasi pertama facelift kedua 2012 manual varian G. Kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangannya yang ngebuat dia menjadi mobil salah satu yang paling dicari di mobil second di Indonesia. Kita mulai dari bodi luarnya dulu, teman-teman. Jadi ini Innova generasi pertama. Innova kan ada dua generasi ya, yang Reborn itu yang kedua. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu muncul pertama kali di 2005. Kemudian facelift pertama itu di 2008. Lalu facelift kedua yang ini itu di 2011 sampai 2013. Dan facelift terakhir itu di 2013 sampai 2015. Sebelum akhirnya Reborn muncul. Nah, ini kode bodinya AN40. Dan saya bisa bilang, teman-teman, bahwa Innova Gen 1 facelift kedua merupakan Innova yang buat saya itu lebih menarik secara tampilan. Di facelift terakhir, teman-teman pasti inget lah ya, ini grillnya gede banget. Sementara kalau yang ini enggak, masih sejajar tipisnya dengan lampu. Oke, itu soal selera. Tapi beberapa orang memang lebih suka yang facelift terakhir karena grillnya kayak lebih berwibawa, karena lebih besar. Tapi buat saya sih enggak. Ini lebih timeless gitu. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Kalau di bagian samping, teman-teman, yang paling signifikan kelihatan adalah velgnya. Karena ini, oh ya, ini varian G, sehingga velgnya itu beda dari varian V yang terasa lebih berbobot. Ini memang kesannya kayak lebih kosong ya, karena memang yang G itu lebih rendah. Kan urutannya E paling rendah, lalu kemudian ada G, lalu ada V gitu. Tapi termasuk ada list di sini, ada talang air di sini, ya layaknya Innova biasa sih, nggak ada yang istimewa di situ. Nah, yang saya suka, teman-teman, ini suspensi depan double wishbone, artinya dia bisa memberikan grip yang maksimal. Sementara yang di bagian belakang itu coil juga, cuma konstruksinya itu kuat untuk menahan ban, tapi juga bisa memberikan kenyamanan. Kenyataannya Innova itu salah satunya terkenal dari kenyamanannya, teman-teman. Meskipun dia berbagi sasis dengan Fortuner, tapi kalau soal bantingan suspensi ini lebih lebih lembut. Buat perjalanan jauh maupun city driving lebih enak gitu. Lalu di pintu belakang, teman-teman, pintu bagasi ada tulisan 2.5G dan Toyota Innova. Kalau saya ngelihat Innova yang generasi ini ada tulisan 2.5 itu jauh lebih menarik karena saya lebih suka karakter mesin dieselnya ini nih dibanding Innova yang bensin. Ini pakai mesin 2.5 dari 2KD FTV. Sementara yang bensin itu pakai TR series ya, lebih halus, cuma lebih boros. Ini lebih asik. Ini adalah pintu yang lebih simple karena di facelift setelahnya itu ada banyak ornamennya. Kalau buat saya terlalu ramai. Ini lebih sederhana tapi enak dilihat. Nah, cuma ini nih, kalau saya punya mobil ini pasti akan saya copot nih. Terlalu meriah jadinya bempernya. Itu soal selera ya. Nah, ini sudah ada sensor parkir, cuma belum kamera parkir, teman-teman. Gitu. Oke lah. Dan sekarang kita masuk ke hal utama, menu utama tentang betapa menariknya Innova yang ini, yaitu mesin, teman-teman. Tepatnya mesin diesel dengan 2KD. 2KD kayaknya di media sosial gitu harum banget namanya, karena durability-nya tuh bagus. Kemudian potensial banget untuk dimodif yang baik tenaga maupun torsinya bisa berlipat-lipat dari stoknya, standarnya. Jadi ini 2KD FTV 2500 cc, tenaganya stok itu sebenarnya kecil, 102 dk, nggak nyampe 105 dk. Lalu torsinya itu di 200 Nm, teman-teman, udah lumayan, itu manual.
Sementara kalau yang Matic itu 260 Nm. Oh iya, jadi Toyota itu melakukan set yang berbeda untuk yang manual sama yang transmisi otomatis. Kalau yang transmisi otomatis torsinya dapat lebih gede teman-teman, 260 Nm. Jadi ya nggak hanya soal transmisi yang berbeda, melainkan output torsi juga beda gitu. Nah, yang disuka bagi banyak orang adalah ini sudah dengan common rail, injektornya pun juga sudah modern gitu ya, tapi dia diset untuk tahan terhadap solar yang beragam. Saya pengen ngomong solar jelek, tapi teman-teman udah tahu lah ya, ini diisi biosolar nggak ada masalah. Dan tambahan dikit soal sejarah teman-teman, jadi Innova Diesel tuh sebenarnya sempat vakum, sempat hilang dari peredaran karena kira-kira ini mesin perlu disesuaikan oleh Toyota terhadap penggunaan atau kebiasaan pemilik di Indonesia. Dan setelah injektornya diubah, disetting, kemudian filternya diganti sama yang lebih tahan banting gitu ya, akhirnya jadilah yang sekarang. Ini Thor lagi memantau nih. Oke, setelah disetting injektornya, kemudian filter solarnya juga dioptimalin, jadilah mesin seperti yang sekarang ini teman-teman, yang tahan banting terhadap beragam kualitas bahan bakar gitu. Nah, dengan mesin yang seperti itu, torsinya gede tapi tenaganya kecil, ngebuat dia akselerasinya sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget. Ketika waktu itu dites di Autobild Indonesia sama di Tabloid Otomotif, untuk 0 sampai 100 dia lebih dari 18 detik, 19 sama 20-an detik, yang manual maupun yang matic gitu ya. Artinya bener bahwa dia bukan untuk kenceng-kencengan, tapi kalau diisi penuh penumpang, ini kuat nih karena torsinya badak gitu. Dan mungkin kecewa-kecewanya orang terhadap mesin yang ini udah turbo, udah common rail tapi belum VNT. Sekecewa-kecewanya ini atau dibandinginnya ini sama yang Reborn, ini tetap udah lebih enak dibanding Panther gitu misalnya ya. Udah jauh lebih baik dibanding MPV diesel lainnya di Indonesia gitu. Yang kebanyakan orang suka terhadap 2KD adalah yaitu dia tahan banting, bisa diisi solar jelek atau mungkin solar busuk kali istilahnya, sama dia enak untuk kalau misalnya dimodifikasi, nggak mahal untuk ngedapetin lonjakan tenaga dan torsi supaya lebih berdaya gitu. Nah, ini udah mulai hujan teman-teman. Saya pengen ngasih tahu dulu. Nah, di luar dari mesin yang tahan banting dan dia memang tahan solar jelek, kekurangannya adalah ini mesinnya berisik teman-teman. Lumayan terdengar suaranya, kemudian getarannya pun juga merembet ke kabin. Jadi ya buat mereka yang suka sama Innova Diesel, biasanya sih sudah malum nih dengan kondisi seperti ini gitu. Itu kekurangan berikutnya, yaitu soal suara yang berisik di luar dari akselerasinya yang nggak kenceng-kenceng banget. Oke, ini Innova Diesel yang G teman-teman. Jadi secara fasilitas dia jelas nggak lebih baik dari V. Kelihatan di sini untuk panel AC-nya kan, kalau yang V kan yang digital ya, ini nggak, masih tuas kayak model kompor gitu. Kemudian nggak ada pengaturan audio di setir, jadi polos-polos aja. Lalu dia nggak ada airbag dan dia nggak ada ABS, nggak kelihatan modul ABS-nya juga di kompartemen mesin tadi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kabin yang lebih polos meskipun nggak sepolos yang E. Cuma untuk mobil di generasinya di tahun itu gitu ya, ini udah lebih dari cukup karena kemampuan dasarnya itu memberikan kelegaan kabin, AC yang dingin, nyaman bantingan suspensinya itu sudah bisa dia lakukan. Tapi yang saya suka adalah soal akomodasi dan kompartemennya teman-teman. Ini konsol boxnya gede, lega, bisa buat naruh banyak hal. Dan ini glove boxnya ada 2, atas bawah. Ini ada mukena, ada sejadah, pun bisa ditempatkan di sini dengan baik. Lalu ada kompartemen di door trim, kompartemen terbuka. Dan ini dia keunggulan berikutnya dari Innova secara dasar, nggak hanya bensin, nggak hanya diesel tapi juga bensin, adalah soal kelegaan dan tempat penyimpanan yang banyak gitu. Ini juga ada asbak, tapi untung nggak kepake nih, soalnya saya kurang suka sama bau-bau bekas rokok
gitu. Dan ini saya nyalain lagi. Nah, kalau yang di V itu ada MID, bahkan termasuk info tentang konsumsi bahan bakar. Kalau di sini enggak teman-teman, ini hanya jam gitu. Kalau saya sih sebenarnya mendingan ambil yang V sekalian. Banyak perbedaannya, terutama soal ABS dan airbag yang lebih bagus terhadap keselamatan gitu. Kita lihat ke belakang ya. Nah, ini dia nih. Yang saya suka dari Innova adalah soal akomodasinya, ini emang lega banget. Ini bangku depan udah saya set buat ketinggian saya 168 cm, dan dengan yang paling, nah ini paling maju nih. Dengan yang paling maju pun ada sekitar 8 sampai 9 jari teman-teman, dan ini sangat amat cukup untuk membuat mobil ini dibilang lega. Yang paling jauh tuh udah lebih dari 10 jari, 15 mungkin dapat nih. Artinya enak banget buat sama keluarga atau temen gitu ya, jalan jauh gitu. Sudah memberikan ruang yang nyaman gitu. Nah, ini aslinya double blower, cuma enaknya blowernya itu terpisah antara yang baris kedua dengan baris ketiga, sehingga nggak makan tempat di plafon. Pengaturannya di sini, tapi hanya kecepatan angin blower, bukan temperatur. Jadi ini single zone tetap. Ya wajar lah ya buat mobil di generasinya. Nah, ini sebenarnya bahannya fabric aslinya, cuma ini dibungkus. Kalau saya cari mobil second, mendingan yang dibungkus kayak gini nih daripada yang diganti dengan lapis kulit permanen atau semi kulit permanen gitu ya, lebih ribet. Kalau dapat yang fabric setelah dibungkus ini, biasanya kondisi fabriknya lebih bagus gitu. Ini nggak ada yang istimewa sebenarnya di sini. Kalau di V tuh ada ini, ada cup holder, tapi di sini nggak ada. Padahal itu sebenarnya bukan hal yang sulit ya, dan nggak mahal mestinya kan, sangat mekanis gitu. Tapi nggak ada di sini gitu. Dan ini nggak hanya slider teman-teman, tapi juga bisa recliner gitu. Tapi ini kan ketahan ya sama jok baris ketiga. Sekarang saya pasang dulu jok baris ketiganya. Sembari saya pasang jok baris ketiganya, sekalian pengen nunjukin ini untuk mengaktifkannya agak repot sebenarnya. Ini pondasinya diaktifin dulu, kemudian ini dilepas hooknya dari pegangan tangan, baru dipasang. Dan ini modelnya dilipat ke samping. Nah, oke, sekarang balik lagi ke baris kedua. Kalau bangku belakang itu nggak dilipat, dia bisa lebih maksimal rebahnya. Nah, gitu. Nggak begitu nyaman sebenarnya ya, karena ada tonjolan di sini. Tapi intinya gini, kalau misalnya dia ditaruh di sini pun sebenarnya udah cukup nyaman. Dan kebayang kalau ini buat perjalanan jauh dengan legroom yang lega, kemudian ini bisa direbahin, lalu headroomnya pun juga leluasa ya. Nggak heran kalau ini mobil terkenal lega gitu. Asik ya. Oke, nah sekarang saya pengen ngasih lihat gimana sih duduk di bangku belakang. Proper nggak buat orang dewasa yang tingginya rata-rata kayak saya. Ini saya lipat dulu. Nah, buat saya sih ini udah cukup proper teman-teman. Nggak sempit sih ya. Mungkin nggak selega yang duduk di baris kedua, tapi ini dengan 4 jari sampai 5 jari. Kemudian ini juga bisa di reclining gitu ya, rebah tegak. Ini fine-fine aja, bahkan buat perjalanan jauh. Sekali lagi, kalau soal akomodasi kemudian diikuti oleh kenyamanan suspensi, ya ini yang ngebuat Innova juga menarik dalam soal mengakomodir penumpang. Oh iya, ini ada cup holder di kanan dan kiri. Kemudian ada handle juga, lalu ada blower, jadi nggak akan kepanasan. Totalnya ada 7 penumpang, 2, 3, 2 gitu. Asik ya. Sekarang kita coba jalan nih. Kita coba jalan gimana rasanya diesel di Innova dengan mesin 2KD stok. Nih saya turun dari pintu belakang. Ini situasi kargonya teman-teman. Ketika diaktifkan dia dapat ruang seperti ini. Ini kalau buat koper yang cabin size masih muat. Kemudian kalau dilipat panjangnya segini.
Cuma memang meskipun dia sangat lega buat saya, baik ketika diaktifkan atau enggak yang bangku baris ketiga, hambatannya adalah dia nggak lantai rata. Sayang banget sih. Dan mungkin memang belum concern bagi Toyota saat itu di generasi ini. Gitu. Lalu di sini ada tempat buat naruh peralatan darurat termasuk dongkrak sama kunci-kunci. Lalu di sini ada lubang untuk buka ban serep. Nah, ini kebayang teman-teman leganya. Lumayan. Wah, ini dia nih. Wah, ini dia nih. Nah, ini nih. Ini sebenarnya lumayan saya takutin nih bau ini karena tajam banget buat perjalanan jauh. Saya bisa pingsan. Dan sekarang saya coba gimana impresi berkendaranya. Ini by the way odometernya udah di 160-an ribu teman-teman. Jadi lumayan banyak ya jaraknya, mobil capek. Apakah masih sama seperti waktu saya coba pertama kali Innova diesel di Autobuild Indonesia dulu teman-teman? Ini mesin yang torqueful ini emang iya sih. Ini lepas dari polisi tidur gigi 2. Tuh. Masih apa ya? Masih luwes. Nah, kemudian masuk gigi 3. Nah, iya. Betul sekali, ini masih seperti yang saya ingat dulu. Apa ya? Keleluasaannya. Meskipun gigi tinggi namun di kecepatan yang relatif rendah dia masih berdaya karena torsinya memang enak kan. Kebanyakan mobil diesel yang torsinya tinggi kan kayak gitu kan, dia merambat dari kecepatan rendah menengah gitu enak. Nah, waktu dulu ketika saya pertama kali nyobain Innova diesel itu rasanya nggak impresif kalau dibanding mesin. Kenapa? Karena pertama dia mesinnya lebih terdengar, lebih berisik maksudnya. Lalu getarannya, gemeretaknya itu ya jelas lebih berasa dibanding yang Innova bensin. Dan yang nggak kalah penting karena pengetesan kami itu kan 1 orang ya prosedur tetapnya, yaitu pengemudi. Kalau dibanding yang bensin ini kalah sigap berakselerasi. Jadi ya rasanya tuh nggak seenak atau nggak seasik ketika memacu mesin bensin. Cuma ketika dihadapi dengan situasi yang sangat keluarga gitu ya, yang diisi penuh, bawa beban berat gitu, nah ini baru terasa enaknya nih. Dengan torsi yang lebih gede, dia jadi lebih luas. Oke, dia nggak terlalu kenceng, dia nggak lebih kenceng, tapi ketika ngadepin tanjakan atau ketika bawa beban penuh, ini mobil unstoppable nih. Jadi ya ayo aja gitu. Itu karakter yang disukai oleh penggunanya Innova diesel. Dan tambahan lagi, ini lebih irit dibanding yang Innova bensin. Udah konsumsi bahan bakarnya lebih irit, harga biosolar nih lebih murah dibanding Pertalite. Jadi mungkin itu yang membuat dia seksi di mata calon pembeli mobil bekas. Kemudian soal suspensi teman-teman, dia jelas nggak selembut Panther, tapi dia udah masuk dalam taraf yang empuk sehingga nyaman. Dan asiknya, kelembutan suspensi itu nggak terlalu kompromis untuk menjadikan dia limbung. Jadi ya bagi saya faktor berikutnya adalah soal kenyamanan suspensi yang membuat dia enak buat jalan jauh misalnya, atau mungkin city riding, komuter gitu ya. Ya enak jadinya buat banyak skenario. Coba lagi ya. Ini ada polisi tidur. Rasain bantingan suspensinya. Innova yang saya tahu nih, empuknya dapat. Kalau buat dipacu di sekitar 110-120 masih enak lah. Artinya dia suspensinya empuk tapi nggak terlalu limbung. Untuk penggunaan yang wajar ya, nggak yang buat manuver ekstrim gitu kayak di mobil sedan atau hatchback.
Nah, kita berhenti dulu. Mesti dimatiin mesinnya supaya nggak mengganggu suara di mic. Jadi teman-teman, ini nggak aneh kalau dia menjadi mobil yang sangat digemari. Saya pun juga suka dengan Innova diesel ini. Cuma kalau saya pasti akan ngambil yang Matic dengan lebih nyaman buat perkotaan. Kemudian torsinya pun juga lebih besar. Secara keseluruhan kelebihannya adalah dia durability-nya bagus, terutama mesinnya. Kemudian tahan solar jelek, lalu irit bahan bakar konsumsinya, lalu kelegaannya pun juga sangat mumpuni, dan kenyamanan bantingan suspensinya bagi saya adalah kompromi yang sangat amat pas. Dia masih bisa memberikan kelembutan ayunan tapi juga nggak terlalu limbung, nggak seperti Panther gitu misalnya, atau nggak sekeras Fortuner gitu walaupun sama-sama sasis IMV gitu ya. Nah, beberapa yang menjadi catatan saya adalah dia kekurangannya akselerasinya tuh biasa banget kalau nggak mau dibilang lamban. Lalu gemeretak dieselnya pun juga bagi beberapa orang yang kupingnya sensitif jelas nggak senyaman mesin bensin. Tapi di luar dari itu ya ini adalah mobil yang sangat menyenangkan. Oh iya, ini pajaknya 3 jutaan teman-teman. Artinya ya masih oke buat mobil keluarga gitu, nggak ngebebanin pajak tahunan. Lalu harganya teman-teman, itu menjadi faktor berikutnya yang ngebuat dia atraktif. Karena awet banget. Nih kalau di marketplace gitu ya, mobil-mobil second ini masih bisa nih di tahun 2012 ini sampai 2015 lah ya, yang di generasi ini itu sampai 200 jutaan lebih kalau kondisinya tuh bagus banget, mint condition. Jadi ya buat mereka yang suka sama Innova diesel, membeli ini nggak hanya untuk mobilitas tapi juga investasi gitu. Tapi beberapa catatan lainnya terkait kondisi secondnya adalah ini mobil kan suspensinya nyaman. Jadi bukan nggak mungkin orang-orang yang pakai ini, pemakai sebelumnya itu kalau ngeliat lubang atau polisi tidur hajar-hajar aja, sehingga perlu dicek ulang tuh kaki-kaki kayak tie rod, rack steer, long tie rod atau shock breaker gitu-gitu, itu perlu dicek. Lalu karena ketahanannya sama solar yang biasa aja gitu atau bahkan solar jelek, jadi perlu dicek juga soal filter solarnya, perlu dicek recheck. Lalu kalau yang diincar adalah yang G, jangan terlalu banyak berekspektasi terkait fitur karena ya ABS nggak ada, airbag nggak ada, nih kamera parkir pun juga nggak ada, hanya sensor parkir, tombol audio di setir pun juga nggak ada, jadi ya memang seminim itu. Padahal ini pun bukan yang E, masih yang varian pertengahan. Cuma enaknya kalau soal durability, termasuk komponen-komponen lain ya tahan banting lah. Teman saya yang punya mobil ini itu nggak ngalamin kerusakan berarti selain pergantian aja gitu, kayak misalnya ganti oli, ganti filter oli, ya udah. Emang bener-bener gampang rawatnya gitu. Itu dulu sih dari saya teman-teman. Kalau nggak ngerepotin, tolong di like sama di subscribe biar saya makin semangat ngulas mobil-mobil yang lain gitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.